Pemirsa, ternyata di Amerika Serikat terdapat top 8 gubernur paling Katolik. Mau tahu siapa sajakah mereka itu? Ikuti videonya. Di Amerika Serikat terdapat 8 orang gubernur yang dijuluki sebagai gubernur yang paling Katolik. Bagaimanapun, masing-masing mereka ini telah turut membentuk kebijakan dan masa depan Amerika Serikat. Namun mereka juga dihadapkan kepada tantangan sekularisme yang ada di Amerika Serikat. Mereka berusaha menggabungkan komitmen kepada rakyat dengan iman mereka sebagai navigasi dalam menghadapi tantangan kehidupan publik mereka, seraya tetap mengakar pada prinsip-prinsip kekatolikan. Dilansir dari berbagai sumber, utamanya dari Purely Catholic dan Wikipedia, inilah dia top 8 gubernur paling Katolik di Amerika Serikat. Di urutan ke-8 adalah Kelly N. Ayotte, gubernur negara bagian New Hampshire. Kelly adalah gubernur ke-83 sejak 2025, berasal dari Partai Republik, sekaligus wanita ketiga sebagai gubernur di negara bagian tersebut. Dia lahir pada tanggal 27 Juni 1968. Sebenarnya tidak banyak diketahui publik tentang keimanan Katoliknya, sebab dia tidak terlalu terbuka tentang hal itu, sebagaimana sudah merupakan kelaziman. Tetapi saat Paus Fransiskus berkunjung ke Amerika Serikat untuk berpidato di hadapan Kongres Amerika Serikat 2015 lalu, Kelly mengundang pastor parokinya untuk ikut menghadiri acara pidato Kongres tersebut. Sejak itu, publik New Hampshire mengetahui bahwa Kelly adalah gubernur yang sangat aktif di lingkungan gerejanya. Di urutan ke-7 adalah Gavin Newsom. Gubernur California ke-40 berasal dari Partai Demokrat. Gavin Christopher Newsom, demikian nama lengkapnya, lahir 10 Oktober 1967. Sebelum menjabat sebagai gubernur, dia pernah menjadi wali kota San Francisco pada tahun 2004 hingga 2011. Selain sebagai politisi, Gavin juga terkenal sebagai pengusaha. Gavin kerap menyebut dirinya sebagai orang Katolik Irlandia yang suka memberontak. To some respect, katanya. Namun dia bilang dia masih tetap hormat pada gereja, dan imannya terhadap Katolik masih sangat kuat. Gavin sangat tegak lurus dengan ajaran gereja Katolik. Oleh sebab itu, Gavin disebut sebagai salah satu gubernur yang paling Katolik. Dia adalah gubernur yang anti-aborsi. Bahkan dalam sebuah pertemuan di Vatikan 2024 lalu, Paus Fransiskus memuji Gavin atas kebijakannya yang melakukan moratorium hukuman mati di negara bagian California. Urutan ke-6 ditempati Mike Kehoe, gubernur Missouri. Michael Kehoe berasal dari Partai Republik dan saat ini merupakan gubernur Missouri yang ke-58. Dia dilantik menjadi gubernur Missouri Januari 2025 ini setelah memenangkan pilgub dengan mengalahkan kandidat dari Partai Demokrat. Mike Kehoe disebut sebagai salah satu gubernur yang sangat Katolik di Amerika Serikat karena keimanannya yang sangat kuat terhadap gereja Katolik. Kepada publik, dia mengungkapkan bahwa ibunya kerap berkata, "Kamu butuh pertolongan Bunda Maria." Perkataan ibunya ini telah menginspirasi Mike Kehoe untuk memajang lukisan Bunda Maria yang sedang menggendong bayi Yesus di kantornya, yang diberi judul Our Lady of Perpetual Help. Konstituen kerap mengkritiknya karena keimanannya ini. Konstituennya bilang, tidak seharusnya iman Anda mempengaruhi kebijakan Anda. Tetapi dengan tegas, Mike menepis kritikan ini dan berkata, "Aku ikut dalam pemilihan gubernur sebagai seorang Katolik dan aku terpilih. Oleh sebab itu, aku akan memberikan apa yang pemilih harapkan dari aku. Katolik adalah jati diriku," katanya tegas. Dan urutan ke-5 ditempati oleh Greg Abbott, gubernur Texas. Gregory Wayne Abbott, demikian nama lengkapnya, lahir pada tanggal 13 November 1957. Pada tahun 2015, dia terpilih menjadi gubernur Texas yang ke-48. Hingga tahun 2025 ini, dia telah menjabat jabatan gubernur ini sebanyak 3 periode. Pada tahun 2022 lalu, dia terpilih kembali untuk periode yang ketiga. Sebenarnya pada awalnya, Greg Abbott tidak beriman Katolik. Tetapi tak lama setelah dilantik menjadi gubernur Texas untuk periode yang pertama, dia mengalami musibah. Dia ditimpa pohon ek besar yang membuat dia menjadi lumpuh. Setelah mengalami musibah tersebut, dia memutuskan untuk beriman kepada Katolik. Berdasarkan pengalaman kecelakaan ini, ditambah dengan keimanannya terhadap Katolik yang semakin kuat, dia kerap memberi nasihat. Saat Anda mengalami cobaan, saat itulah iman Anda diuji. Saya selalu mempertanyakan kenapa musibah bisa terjadi pada saya. Tapi segera saya tahu jawabannya. Saya percaya bahwa Tuhan punya cara sendiri untuk diri saya, imbuhnya.
Mike DeWine, Gubernur Ohio, berada di urutan keempat. Richard Michael DeWine, demikian nama lengkapnya, lahir pada tanggal 5 Januari 1947. Jadi saat ini dia telah berusia 79 tahun. Sudah cukup sepuh ya. DeWine berasal dari Partai Republik dan dilantik menjadi Gubernur Negara Bagian Ohio yang ke-70 pada tahun 2019. Kebijakannya yang sangat tegas menolak praktik aborsi menjadikan dia disebut sebagai salah satu gubernur yang paling Katolik. Dengan kata lain, keimanan DeWine sangat tegak lurus dengan ajaran gereja Katolik yang menolak aborsi dan hanya menyetujui prinsip pro-life. Menempati urutan ketiga sebagai gubernur yang sangat Katolik adalah Jim Pillen, Gubernur Nebraska. James Douglas Pillen, demikian nama lengkapnya, lahir tepat pada hari pergantian tahun, yakni pada tanggal 31 Desember 1955. Jim Pillen berasal dari Partai Republik dan menjadi Gubernur Nebraska yang ke-41 sejak tahun 2022. Jim Pillen dianggap sebagai salah satu gubernur yang paling Katolik di Amerika Serikat. Pada sebuah konferensi, Jim Pillen bermohon kepada hadirin untuk berdoa bersamanya. Ini merupakan sebuah permintaan yang tidak pernah diajukan gubernur sebelum-sebelumnya. Dalam konferensi tersebut, Jim Pillen juga mengajak peserta konferensi untuk melakukan segala upaya untuk mengubah wajah bumi ini. Kayaknya ajakan Jim Pillen ini sesuai dengan ensiklik Paus Fransiskus ya. Dalam sebuah ensikliknya, Paus Fransiskus mengajarkan bahwa bumi ini adalah rumah kita bersama. Oleh sebab itu, kita harus menjaganya. Di urutan kedua adalah Jeff Landry, Gubernur Louisiana. Jeffrey Martin Landry, demikian nama lengkapnya, lahir pada tanggal 23 Desember 1970. Jeff Landry berasal dari Partai Republik dan dilantik menjadi Gubernur Louisiana yang ke-57 tahun 2024 setelah mengalahkan pesaingnya dari Partai Demokrat. Selain karena berasal dari keluarga Katolik yang taat, Jeff Landry juga dikenal sebagai gubernur yang paling Katolik karena kebijakannya yang sangat Katolik. Dia memberi perintah agar di semua ruangan kelas di sekolah-sekolah negeri dipajang 10 perintah Allah. Dia berkata, jika kita hendak menghormati hukum, maka hormatilah dia yang pertama kali memberi hukum, yakni Musa. Karena kebijakannya ini, dia dikritik oleh konstituen, tidak memisahkan agama dari negara. Namun, Jeff Landry dengan tegas membalas, saya tidak habis pikir bagaimana bisa hidup dengan 10 perintah Tuhan disebut sebagai hidup yang salah. Di urutan pertama adalah Ron DeSantis, Gubernur Florida. Ronald Dion DeSantis, demikian nama lengkapnya, yang lahir pada tanggal 14 September 1978, dibesarkan dalam keluarga yang sangat beriman Katolik. Salah seorang pamannya adalah seorang imam Katolik, dan salah seorang tantenya adalah seorang biarawati. Pendidikan formalnya pun mulai dari SD sampai perguruan tinggi banyak didapat dari sekolah-sekolah dan universitas Katolik. DeSantis berasal dari Partai Republik dan menjadi Gubernur Florida yang ke-49 setelah dilantik tahun 2019 yang lalu. Tidak hanya karena latar belakang keluarganya, tetapi prinsip hidupnya pun yang sangat Katolik membuat dia dijuluki sebagai salah seorang gubernur yang paling Katolik. Dari sebuah wawancara, paling tidak ada 3 prinsip hidup DeSantis yang sangat Katolik yang dapat kita kemukakan. Pertama, gereja adalah hidupku. Setiap hari Minggu, aku selalu berada di dalam gereja. Kedua, saat tertekan, aku selalu mengandalkan imanku. Aku sangat percaya pada kekuatan doa. Ketiga, kita memang ada di dunia ini, tetapi kita tidak berasal dari dunia ini. Benar-benar prinsip hidup yang sangat Katolik ya. Oke pemirsa, demikian diskusi kita kali ini. Thank you very much for watching.